Jadi ini judulnya untuk topik kita hari ini. Kita mulai dengan membacakan satu bagian Alkitab ya, dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ini adalah salah satu bagian yang secara langsung sepertinya mengatur hubungan orang tua dengan anak ya. 4 saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita ke orang tua dulu, ya, karena kita berasal dari orang tua. Jadi kita mesti mengerti dulu peran orang tua, nanti dari situ kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai anak. Ya. Yang pertama, panggilan untuk para orang tua. Jadi saya pikir ini baik juga tetap disampaikan walaupun sebagian besar dari kita kan mungkin belum berkeluarga dan bahkan belum punya anak. Nggak apa-apa ya. Ini baik dalam rangka kita juga belajar nanti suatu kali ke depan kita menikah dan nanti kita punya anak, jadi sudah mulai ngerti-ngertilah dari sekarang. Ya. Yang pertama, ada satu frase, hai bapak-bapak. Dari sini kita memperhatikan bahwa panggilan menjadi yang mendidik anak, yang merawat anak, bukan untuk hanya ibu. Seringkali anak itu diserahkan, ya ibulah yang ngurus, karena ibu secara umum lebih banyak di rumah. Ibu yang tanggung jawab utama ngurus anak. Dari pemilihan kata-katanya saja, hai bapak-bapak. Sedikitnya pemahaman kita, ini ada dimensi, karena menurut tafsiran ya, bapak-bapak di sini itu berarti pasangannya. Bukan hanya bapak-bapak, tidak include ibu, begitu ya. Tetapi pateres di sini lebih memperlihatkan inilah peranan panggilan kepada pasangan orang tua. Sekali lagi, dengan ini kita bisa melihat bukan hanya ibu. Jadi saya lihat tadi di dalam daftar partisipan ada sejumlah pria. Nanti kalau sudah menikah, berarti panggilannya juga kita kalau sampai punya anak, ya kita juga mesti terlibat dalam mengurus anak-anak. Yang kedua, di situ disebutkan jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Peringatan ini menjadi baik sekali. Kenapa? Karena begitu anak marah sama orang tua, apapun yang didengar dari orang tua, perilaku apapun dari orang tua, anak reject. Ya, jadi itu sebabnya menurut saya ketika kalimat ini dipilihkan, ya itu adalah oleh Paulus ini untuk mengingatkan. Jadi supaya anak itu dari awal belajar lebih dari dimensi yang baik, dimensi yang positif. Tidak dari dimensi yang negatif. Kemudian standarnya apa mendidik anak-anak? Didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita mengajar anak-anak, kita menikah secara Kristen, kita komitmen mendidik mereka, maka panduan utamanya dari Tuhan. Yaitu tentu prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana hidup sebagai anak, bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Yang terakhir, nanti akan kita lihat peran orang tua itu adalah mendidik anak-anak supaya anak-anak menuju kedewasaan dan kemandirian. Coba perhatikan satu kalimat penting di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dari awal sekali kitab Kejadian, ketika melihat manusia itu di dalam lembaga pernikahan, Adam dan Hawa, seorang pria dengan seorang perempuan, langsung di situ Tuhan katakan, nanti seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dari sini kita belajar bahwa pada akhirnya peran orang tua itu membuat anak-anaknya dewasa, mandiri, dan siap membangun rumah tangga sendiri. Saya mungkin cerita sedikit ya untuk memberikan ilustrasi. Ada orang yang saya kenal ya, mereka itu kemudian akhirnya setelah beberapa waktu pacaran mempersiapkan diri pernikahan.
Nah, waktu mempersiapkan diri pernikahan inilah jadinya si perempuan ini, yang saya kenal ini perempuannya ya, maka lebih seringlah ke rumah calon mertua, ngobrol, mempersiapkan pernikahan, dan segala macam. Dari situ dia mulai belajar lebih kenal, lebih mendalam, ya, dan lebih melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi di rumah tangga calonnya, pacarnya yang akan segera menikah itu. Ternyata dia baru mulai ya, karena makin terlihat dalam persiapan pernikahan, si pacarnya yang laki-laki ini ya, si perempuan berasa, kenapa ya dia itu terlalu depend sama mama. Nanti ya kalau memutuskan sesuatu, nanti ya tunggu kita tanya mama dulu. Nanti ya tunggu kita tanya mama dulu. Nah, ketika hal ini direport kepada pihak keluarga perempuan, orang tua, diceritakanlah beberapa kejadian, begini begitu, orang tuanya kemudian jadi mempertanyakan, apakah cukup mandiri si calon pengantin pria ini? Jadi ada keraguan, dan singkat cerita, akhirnya mereka tidak jadi menikah. Ya, saya pikir kalau dilihat dari sudut pandang si calon pengantin perempuan, walaupun mereka sudah sampai mempersiapkan diri menikah, apa semacam tunangan waktu itu, dan kemudian batal, mungkin lebih baik seperti itu, karena nanti waktu menikah tanpa kemandirian, nanti kalau mau sesuatu udah berkeluarga ya suami istri, nanti ya tunggu nanya mamah dulu, nanti ya tunggu nanya mamah dulu ya. Jadi kita melihat hal semacam itu. Nah, jadi saya punya gambaran ini ya. Ini kalau di paling kiri usia anak berarti dari 0 lah ya sampai makin lama saking menuju kedewasaan. Nah, di sini tuh yang menarik adalah makin anak kecil, makin muda usianya, otoritas orang tua mesti di-exercise. Ini namanya otoritatif, bukan otoriter. Kalau otoriter pokoknya mesti ngikut ya, semacam komandan begitu ya. Walaupun saya mungkin ini jangan komandan, nanti kurang tepat karena komandan itu pokoknya harus apa ya. Nanti kita cari-cari istilah yang lebih bagus. Tapi intinya itu otoritatif. Orang tua tadi Johan menyebutkan ya, orang tua itu soalnya jadi contoh dan teladan ya, bisa meniru, termasuk tadi sebutkan masalah hubungan. Kalau aman hubungan dengan orang tua, dia merasa secure, secara umum akan juga cukup berhasil dalam hubungan-hubungan yang lain. Nah, orang tua itu di sini menjadi otoritatif, mengarahkan, mendidik, merawat, segala sesuatu. Tapi makin bertambah usia, tanggung jawab anak makin dikembangkan. Kemandirian, kedewasaan, ya, mengambil peran, mengambil keputusan sendiri. Sampai di satu titik anak ini mungkin ini adalah titiknya itu menikah. Waktu menikah, seperti ayat tadi, sudah terpisah dari orang tuanya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini yang lebih tepat ya. Jadi kalau anak di usia 0 sampai 5, orang tua tuh perannya adalah memberikan disiplin, ya, regulasi-regulasi, peraturan hitam putih mana boleh mana tidak itu karena otoritatif tadi di exercise. Tapi kemudian di usia yang lebih dewasa, di usia SD, lebih sifatnya trainer. Di sini udah coaching. Dan nanti kalau sudah makin dewasa itu adalah persahabatan. Jadi dari sampai sejauh ini saya mengatakan usia rekan-rekan pemuda pasti kan berarti sudah di sini. Sebetulnya hubungan dengan orang tua tuh nanti lebih menjadi persahabatan, menjadi partner, menjadi mitra. Ya. Misalnya kalau dalam pengalaman saya dengan Jocelyn, anak yang lebih besar, sekarang saya sudah jadi partner dalam diskusi masalah politik. Dia rupanya senang ya perpolitikan. Waktu kemarin pemilu di Singapura dia ngikutin begitu ya. Dia kasih link, pipi ada ini nih dan seterusnya. Di Indonesia juga begitu dan dia terutama senang tentang Amerika. Apalagi dia sangat mengkritisi Trump lah gitu ya. Jadi bisa berdebat, jadi udah partnership, sudah rekan. Ya, sudah tidak lagi kamu begini-begini diatur-atur yang terlalu gimana, tapi sudah mulai makin lama nanti makin menjadi rekan. Ya, orang tua sekarang yang anak ya. Bagaimana tentang anak kepada orang tua? Perintahnya tegas dan jelas, taatilah orang tuamu, hormatilah mereka. Ya. Kalimat taatilah dan hormatilah itu menjadi penting. Kenapa? Karena mereka by design dalam kedaulatan Tuhan, merekalah orang tua kita. Kita nggak bisa milih, orang tua juga nggak bisa milih anak,
Kalau begitu kita mesti menerima merekalah orang tua yang harus kita hormati. Lepas dari mungkin yang Pak dia anak orang tua saya begini, kita nggak ngomong itu dulu. Kita dipanggil untuk mentaati dan menghormati. Kenapa? Reasonnya karena mereka kita ada. Yang kedua, nah ini, di dalam Tuhan. Sama seperti orang tua mengajar anak di dalam Tuhan, mendidik anak di dalam Tuhan, anak juga dalam mentaati dan menghormati ada prinsipnya di dalam Tuhan. Kalau nanti tidak di dalam Tuhan, itu nanti mesti diskusi. Apa sih masalahnya? Apa orang tua pandangannya? Kamu sendiri bagaimana? Bisa ketemu nggak titik tengah yang tetap di dalam prinsip firman Tuhan dan seterusnya. Nanti akan ada diskusi itu ya tentang kalimat di dalam Tuhan. Standarnya prinsip Alkitab. Kalau orang tua tidak ikut prinsip Alkitab, itu kita mesti bergumul bagaimana kita tetap mentaati dan menghormati mereka. Ya. Nah kemudian Paulus mengatakan haruslah demikian menghormati itu. Jadi ini adalah satu norma, satu kepatutan, satu budaya. Seberapa jelek orang tua kita tetap harus menghormati mereka. Karena ini adalah norma. Kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh maki-maki, kita tidak boleh berburuk sangka, pokoknya kita mesti menghormati orang tua. Dan satu lagi, ya di dalam prinsip firman Tuhan yang kita pelajari ini, ada janji. Kalau kita terus belajar menghormati, mentaati mereka, maka ada janji dari Tuhan, maka engkau akan berbahagia dan panjang umur. Oke, itu mungkin yang saya bisa sharingkan ya untuk menjadi landasan lah ya bahwa pengajaran Kristiani kalau kita lihat intisarinya tentang orang tua dan anak kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Johan. Jadi kita mau memperkenalkan dulu narasumber kita. Jadi pada kesempatan hari ini kita punya 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk narasumber kita ada 3 orang. Jadi profil narasumber kita saya dari kanan ke kiri. Jadi pertama Ci Evelina, yaitu yang paling kanan di fotonya sebagai narasumber dari orang tua ya. Dan kemudian ada Theo Vanuela Prabowo sebagai narasumber dari anak, yaitu di gambar yang tengah itu yang paling kiri. Kemudian ada Hans Vincent Lianto sebagai narasumber dari anak. Gitu. Jadi saya persilahkan waktunya sebentar untuk Ci Evelina dulu pertama untuk perkenalan singkat aja ya. Jadi dari latar belakangnya sebagai orang tua. Oke, salam kenal ya. Saya Evelyn. Udah berkeluarga, anak saya 1, sekarang umur 20, going to 21. Terus apa lagi ya, Johan? Udah itu aja sih kayaknya ya. Oke. Ya. Anaknya umur 20 ya, kira-kira berarti. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Ci Evelyn. Sekarang mungkin buat Theo ya, Theo Vanuela Prabowo. Jadi ini dari 2 narasumber dari anak, tapi latar belakangnya jauh berbeda, karena Theo ini sudah berkeluarga, jadi mungkin bisa disampaikan oleh Theo-nya. Ya, halo, aku Theo. Udah berkeluarga dari tahun 2019. Itu yang di foto itu baju merah, itu saya sama istri saya, Okta. Yang 2 lagi itu orang tua saya. Saya anak tunggal, nggak punya saudara kandung ya. Oke, terima kasih untuk Theo. Oke, sekarang untuk narasumber yang ketiga, Hans Vincent Lianto ya. Saya persilakan waktunya untuk perkenalannya sebentar singkat. Salam kenal, nama saya Vincent. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi anak tengah. Sekarang masih lagi di kuliah di NTU. Oke, ya terima kasih untuk Hans Vincent. Jadi sekarang kita akan mulai sesi tanya jawabnya ya. Jadi dari sesi tanya jawab ini dari moderatornya sendiri itu saya udah punya beberapa pertanyaan juga, yang ada pertanyaan titipan juga atau pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Jadi kita ada dua kategori ya. Pertama ada kategori dari anak, kemudian dan kategori dari orang tua. Tapi dari anak ini juga mungkin jawabannya nanti akan berbeda atau mungkin karena dari perspektif yang berbeda. Yang satu sudah berkeluarga, mungkin dari termasuk keluarga muda juga ya. Yang satu lagi anak masih mahasiswa gitu. Anak mahasiswa, anak kedua dari 3 bersaudara gitu. Jadi yang kali ini anaknya punya bersaudara. Yang tadi yang pertama dari Theo sendiri anak tunggal. Ya, jadi jadi untuk pertanyaan pertama mungkin untuk orang tua dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Ci Evelyn menjaga hubungan yang sehat dengan anaknya. Jadi maksudnya
hubungan yang sehat ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek juga kan. Jadi misalnya menghargai privasi atau kebebasan seorang anak, terutama kalau anaknya sudah besar, mungkin kalau dalam kasusnya si Evelyn mungkin anaknya udah umur 20 masuk ke 21 ya, jadi remaja, atau mungkin bahkan sudah berkeluarga anaknya gitu. Bagaimana cara menjaga hubungan atau hubungan orang tua dengan anak ini dari Ci Evelyn? Untuk hubungan ini ya sebenarnya tuh kita berproses ya, dan memang nggak mudah gitu untuk memahami satu sama lain, walaupun itu anak sendiri dengan orang tua. Tapi satu hal ya yang paling penting itu komunikasi ya, kalau menurut saya. Komunikasi dan keterbukaan itu yang perlu dijaga terus. Komunikasi dan keterbukaannya. Ya. Mungkin maksudnya komunikasinya kira-kira dalam bentuk seperti apa dan seberapa sering nih? Maksudnya Ci Evelyn, apakah setiap kali pulang sekolah misalkan Ci Evelyn akan bertanya kepada anaknya atau seperti apa nih hubungan komunikasinya? Sekarang dia udah gede ya, udah nggak kayak dulu, jadi udah nggak bisa, oh kamu nanti jam sekian telepon mama, oh ini jam sekian update sama mama gitu, udah nggak bisa gitu. Tapi karena kita udah biasain ya kali ya hubungan yang dekat, jadi kalau ada apa-apa itu saya bakal akan cari dia gitu untuk kasih tahu, oh mama habis gini. Kalau misalnya dia ada sesuatu pun dia akan kontak saya gitu loh. Misalnya dia lagi mau ujian, harus belajar atau harus lembur, atau misalnya dia dapat nilai bagus, dia dapat apa, selalu dia update dengan kita gitu. Jadi itu karena setelah mengalami proses kali ya Johan ya, proses yang panjang yang karena gini. Sebenarnya sebagai orang tua itu tendensinya kita kan dari kecil kita yang rawat, kita yang ini, jadi tuh kita kan istilahnya apa ya, kayak merasa memiliki 100% tuh memiliki anak, dan kita itu yang berhak untuk mengarahkan anak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu tendensi orang tua ya. Tapi semakin anak itu besar kan udah nggak bisa seperti itu lagi. Nah, itu buat orang tua sendiri juga challenging gitu. Gimana cara menempatkan diri untuk bisa lebih memahami apa yang anak inginkan dengan mengurangi apa yang kita inginkan gitu. Karena tendensi dari kecil kita itu otoritasnya penuh. Tapi seperti tadi yang Pak Jeffrey kasih diagramnya ya, bahwa semakin gede anak itu otoritas orang tua harusnya semakin mengecil. Tapi itu sebenarnya buat orang tua susah gitu. Susah karena dari kecil, apalagi kalau sebagai mama ya, dari dalam kandungan loh. Dari dalam kandungan ini saya yang ngandung loh, saya yang 9 bulan loh, saya yang lahirin loh, saya yang kesakitan loh gitu. Dari kalian bayi pun saya yang nyuapin, kalau kalian susah makan, saya yang kebingungan, saya yang harus nyariin segala sesuatu kebutuhan. Nah, setelah anak gede, kita mau ngelepas itu sebenarnya itu berat buat orang tua. Makanya mungkin ada banyak komunikasi yang nggak lancar saat anak itu besar gitu. Karena ya itu, karena orang tua masih kepingin berotoritas ke anak gitu. Dan itu perlu proses. Saya mengalami banyak proses yang nggak enak juga ya sama Jocelyn. Anak saya namanya Jocelyn gitu. Sampai kita menemukan kayak fine tune gitu loh. Oh, ternyata tuh harus begini. Maksudnya balance-nya di sini gitu ya? Iya, betul. Karena masing-masing anak juga akan beda-beda tuh. Jadi kalau misalkan dari yang tadi slide-nya Pak Jeffy ya kan ada berapa stage tuh yang dari hubungan orang tua dengan anak. Kalau Kak Evelyn sendiri kalau mau nge-describe hubungannya dengan anaknya kira-kira dalam stage apa nih? Maksudnya apakah sebagai teman kah? Apakah masih ada beberapa aspek orang tua yang Evelyn mau atur gitu dalam kehidupan? Ya, saat ini kalau misalnya saya ditanya ya, sekarang itu statusnya sebagai apa nih kalau hubungan antara orang tua sama anak? Statusnya maksudnya tetap orang tua maksudnya kalau ya. Nah, itu satu hal. Satu hal yang saya selalu ngomong sama si Jocelyn ya. Kamu itu my baby gitu. Sampai tua pun you will always be my baby gitu. Itu nggak bisa saya pungkirin gitu. Tapi di satu sisi, saya sekarang sudah kayak temen sama dia. Saya bisa curhat segala macam. Dan satu lagi, she's my sister juga, karena dia yang tahu keluarga besar saya, hubungan keluarga saya apapun juga, saya enak ngomong sama dia, karena kan dia part of the family ya. Gitu. Jadi sekarang ini sih kalau ditanya hubungannya seperti apa ya akan saya jawab 3 itu. Itu my baby-nya nggak bisa hilang tapi.
Sorry, 3 tadi apa ya? Pertama my baby, terus my friend and my sister. Oh, oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya untuk Evelyn. Sekarang pertanyaannya untuk Theo dulu ya. Jadi dari sisi anak sendiri, bagaimana cara Theo sebagai anak menjaga hubungan yang sehat sekarang dari orang tua gitu. Tadi kan soalnya biasanya kan anak itu lebih secara pasif ya, maksudnya mendapatkan apa ya, kayak mendapatkan aksi dari orang tuanya gitu secara pasif. Tapi kalau dari sisi Theo sendiri, dari sisi seorang anak, apakah ada intentional action gitu yang dilakukan untuk menjaga hubungan itu dengan orang tua? Apakah diserahkan secara pasif aja kepada orang tuanya? Iya. Saya emang orangnya pada dasarnya tuh nggak bagus sih, tapi ya saya pada dasarnya tuh cuek ya. Memang terus berusaha untuk improve supaya lebih peduli, lebih apa. Dan memang kita ada acara keluarga yang memang udah pasti setiap tahunnya ada. Misalnya kalau akhir tahun itu pasti ada kumpul-kumpul lah sama keluarga. Itu tetap diteruskan, tetap memang mengkhususkan waktu, cutinya disimpan selalu untuk pasti di situ pulang Indo, kecuali lagi pandemi seperti sekarang. Juga karena pandemi ini sebelumnya sih saya nggak pernah video call, cuma WhatsApp aja. Sejak pandemi ini ya lebih sering video call lebih. Karena kan kalau nggak kita nggak tahu kapan lagi kita bisa ketemu secara tatap muka. Jadi ya kalau dibilang intentional action, so far ya nggak terlalu banyak amat sih, cuman kita dengan minimal beberapa minggu sekali cari waktu video untuk call. bisa video call lah bersama-sama. Ya sebenarnya untuk latar belakang sendiri, maksudnya mungkin untuk anak laki-laki atau anak perempuan agak berbeda juga ya. Maksudnya kalau Evelyn tadi kan anaknya cuma ada satu aja ya, dan anak perempuan aja Jocelyn umur 20 sampai 21. Dan sekali lagi mungkin dalam beberapa jenjang umur juga mungkin hubungannya berbeda-beda gitu. Ada yang masih remaja atau yang masih tunas remaja, maksudnya kayak masih baru ABG, atau mungkin yang sudah berkeluarga gitu. Mungkin interaksinya dengan orang tua berbeda-beda ya. Kalau dari sisi Hans gimana? Apakah dari Hans sendiri, apakah ada intentional action gitu yang dilakukan dari Hans sendiri untuk menjaga hubungan itu dengan orang tua? Hans ini kan latar belakangnya kan anak kedua ya dari 3 bersaudara dan masih mahasiswa gitu sekarang. Apakah sekarang ini soalnya biasanya kalau orang-orang mahasiswa sibuknya tentang pelajaran aja gitu kan, maksudnya ini masih stres nih, apalagi sebentar lagi mau ujian nih ya kan dalam NTU juga. Kalau dari Hans sendiri gimana? Sebenarnya lumayan pasif sih juga kalau pikir-pikir lagi. Biasa tapi mama biasa call tiap seminggu atau 2 minggu gitu, terus kadang-kadang ya aku luangin waktu sejam atau 2 jam buat bicara lah. Cuma mungkin yang dari sisi aku yang lumayan buruk juga itu karena aku tahu mamaku itu orangnya gampang stres. Jadi kalau aku juga mengalami kesulitan, kemungkinan besar aku nggak bakal beritahu keluarga mamaku lah, karena kalau dia bisa tahu, mamaku bisa nggak tidur atau bisa nggak ngapa-ngapain mikirin problem itu gitu. Iya. Ya. Kadang-kadang kayak lumayan kelihatan lah. Jadi kayak waktu bicara-bicara gitu sempat ternyata mamaku ya dipikirin terus. Contoh waktu ujian atau apa gitu dipikirin kayak ini Vincent gimana nih kalau ujian nanti dia stres, kesulitan atau apa. Biasa lumayan itulah. Jadi aku kadang kurang beritahu lah. Cuma aku rasa bakal ada waktu di mana aku harus memberitahu kesulitan aku ke mamaku supaya paling tidak dia tahu lah. Di sisi sana lagi ya buat ortu mamaku supaya ya nge-decrease the amount of stress yang bisa datang. Karena ya sekarang aku udah lumayan ya udah umur 20, jadi harusnya bisa nge-handle situasinya sendiri. Jadi kalau Vincent tadi untuk dari sisi mama kan biasanya mama soalnya lebih mudah untuk stres ya. Kalau dari sisi papa gimana? Apakah Vincent lebih open gitu untuk problem-problemnya? Apa lebih dekat sama mama sebenarnya? Sebenarnya kalau sama papa
oke papa mirip sama saya ya, nggak terlalu pedulian juga gitu. Oh, oke. Ya cuma ya selama semuanya aman gitu, biasa papa yang lebih nggak terlalu itulah, juga dia kerjanya lumayan sering kerja keluar kota gitu, jadi jarang bareng mama waktu mama nge-call. Jadi lebih sering komunikasi sama mama lah, tapi ada beberapa hal yang lebih tertutup dari sisi Hansil sendiri karena mempertimbangkan mempertimbangkan dari orang tuanya juga lah, dari sisi orang tuanya juga gitu. Mungkin kalau bicara tentang nyari kerja atau apalagi sekarang kan udah mau lulus nih, aku biasa lebih dekatnya ke papa sih, soalnya biasa satu papa yang lebih tahu juga. Terus mungkin kayak dari experience-nya kelihatannya dulu papa yang lebih kesulitan nyari kerja lah, jadi kayak lebih ada experience kesananya gitu. Oke, terima kasih Hans. Jadi jadi maksudnya dari sisi anak mungkin biasanya anak-anak tuh lebih pasif ya, maksudnya untuk mendapatkan dari orang tuanya, tapi orang tuanya biasanya lebih secara aktif gitu menjaga hubungan dengan anaknya. Nah, sekarang balik lagi untuk Evelyn, sebagai orang tua nih, tadi kan ada pendapat dari anak. Nah, kalau sebagai orang tua, apa ekspektasinya Evelyn terhadap anak tuh apa gitu? Jadi apakah kira-kira Evelyn mengharapkan anaknya itu berbuat apa gitu dalam upaya menjaga hubungannya dengan Evelyn sendiri gitu? Ekspektasinya ya selalu ditelepon, selalu dihubungin ya pastinya ya. Oke. Ini memang agak beda, anak cewek dengan anak cowok mungkin ininya juga beda ya. Tapi satu hal yang saya mau tekankan bahwa masing-masing dari kita itu kan punya love language yang beda-beda juga. Jadi ya mungkin kita harus ngerti gitu love language-nya orang tua kita tuh yang bagaimana gitu. Kalau misalnya orang tua kita itu perlu words of affirmation atau perlu quality time, ya cobalah kita sering-sering nelpon misalnya gitu ya, sering-sering say apalah I love you mom atau I miss you mom gitu. Karena saya ingat nih, dulu mama saya, jadi saya 3 bersaudara. 2 cowok, saya paling kecil cewek. Jadi kan saya paling lama di rumah nih. Koko-koko saya kalau kuliah kan udah ninggalin rumah. Itu koko-koko memang cuek gitu ya, jarang yang nelpon. Tapi begitu sekali nelpon, itu saya bisa ngelihat mami saya tuh rasanya happy banget gitu loh kalau si koko nelpon gitu. Karena kalau orang tua mau nelponin anak terus-terusan, kadang-kadang tuh mikir, aduh nanti lagi belajar nggak ya, lagi sibuk nggak ya, dia lagi sama temennya nggak ya, takut ganggu gitu. Jadi kadang-kadang orang tua juga akan menahan diri gitu untuk sering-sering nelpon anaknya. Tapi begitu anaknya nelpon, kayak kalau buat saya ya, anytime you can call. Even kalau pas mama tidur tengah malam, kamu perlu mama, call aja nggak apa-apa gitu. Jadi 24/7 itu kita akan happy gitu kalau ada anak nelpon gitu. Dan ya mungkin karena beda, anak saya juga hampir sama seperti saya. Jadi dia tuh kita tuh seringkali kontekan, dia kerja, saya kerja gitu. Jadi video call-nya nyalain aja. Jadi sewaktu-waktu kita ngomong tinggal ngobrol gitu. Dan kebetulan timingnya, bukan kebetulan ya sebenarnya ada kelemahan juga. Timingnya itu berkebalikan, sama persis sama Singapura. Tapi kalau di sini sore, di sana pagi kita malam gitu. Sorry, jadi maksudnya konteksnya Evelyn ini anaknya ada di luar negeri ya atau gimana? Iya. Anak saya ada di US gitu dengan time frame yang beda. Cuman bisa jadi kita juga ada break karena masing-masing istirahat gitu. Kalau masing-masing nggak ada break kan bisa video call, bisa seharian terus malah nggak ngapa-ngapain ya. Biasanya kalau dia kerja malam, dia butuh ditemenin gitu. Mam lagi apa? Lagi di rumah, bisa nggak video call gitu. Jadi udah nyalain aja. Dia lembur, saya ngerjain sesuatu gitu. Jadi ekspektasinya sebenarnya tadi pertama untuk anak ya lebih, kalau bisa anaknya lebih proaktif gitu ya di dalam. Betul. Ya karena orang tua justru kalau mau terlalu proaktif tuh takutnya justru malah mengganggu anak gitu. Tapi kalau anak mau telepon anytime, biasanya orang tua itu apapun akan ditinggal gitu karena sangat-sangat welcome kalau anak telepon. Oke. Ya, terima kasih Evelyn. Nah, sekarang kalau untuk pertanyaan untuk Theo lagi ya.
Jadi kalau dari sisi anak tadi kan udah dari ekspektasi nih dari orang tuanya. Apakah dari anak sendiri, apakah ada ekspektasi nih dari anaknya kepada orang tua? Apakah justru kalau bisa jangan sering-sering telepon deh gitu, atau misalkan seperti apa gitu ekspektasi anak terhadap orang tua nih dalam upaya orang tua menjaga hubungannya dengan anak ya gitu. Terus saya kayaknya nggak berasa punya ekspektasi yang bagaimana sih. Maksudnya kondisi yang sekarang itu buat aku pribadi ya udah cukup oke gitu. I see. Jadi untuk sekarang mungkin nggak gitu ya fine aja gitu ya. Betul. Oke. Ya kalau gitu sekarang ya soalnya biasanya kalau misalkan kalau buat anak-anak yang yang mungkin yang lebih pasif gitu ya di dalam maksudnya lebih cuek gitu orangnya. Jadi biasanya dia juga nggak terlalu expect banyak gitu karena dia sendiri juga nggak banyak gitu loh melakukan sesuatu. Itu benar, biasanya lebih seperti itu. Sekarang kalau gitu saya bertanya kepada Hans, kalau misalkan di dalam kalau Hans sendiri gimana gitu? Apakah sama jawabannya sama mirip sama Theo tadi? Apakah ada ekspektasi tertentu gitu? Misalkan sama papa atau sama mama, apa dari dua-duanya berbeda? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi mungkin kalau itu ekspektasinya lebih ke arah kalau di call mungkin Kalau apa? Kalau di call kan kadang-kadang lumayan sering kan di call gitu. Kadang-kadang nggak enaknya waktu lagi di luar atau apa sih. Cuma aku udah ngerti gitu karena mereka biasa juga kangen lah. Sama biasa kan kangen. Jadi kayak ya udah diterima aja sebentar terus bilang mungkin bicara 10 sampai 15 menit. Biasanya kalau aku lagi sama temen ya aku pergi keluar dulu terus kayak nanggepin kayak bilang sorry ini aku masih di luar nih, bisa nanti aja ya. Kadang-kadang setelah itu mungkin malamnya atau apa itu aku call lagi. Cuma kalau biasa kalau banyak kerjaan kan di universitas kadang-kadang lupa juga gitu. Kayak kadang-kadang kalau contoh kalau ada miss call atau apa gitu juga aku bakal coba call lagi gitu. Karena ya ini ada apa nih. Biasa soalnya mereka juga ada cerita atau mau apa gitu. Tapi kalau dari ekspektasi sendiri nggak gitu ada atau? Nggak gitu ada sih. Ya jadi ini kebetulan konteksnya dari 3 narasumber kita ini kebetulan orang tuanya atau anaknya semuanya nggak tinggal serumah ya. Jadi maksudnya semuanya tiga-tiganya ada di luar negeri gitu. Jadi interaksinya ya itu antara call atau video call atau sesuatu gitu loh. Nggak lebih kayak hubungan keluarga yang misalkan dulu pas lagi di Indonesia, kalau pulang ketemu bareng interaksinya misalkan ngobrol di kamar gitu. Jadi ini dari tadi maksudnya lebih ke ekspektasinya atau maksudnya action yang dilakukannya itu yaitu call, video call gitu kan ya. Maksudnya lebih ke arah situ ya. Kebetulan ini dari 3 narasumber kita karena kita semua konteksnya di Singapura semua ya. Jadi mungkin kebanyakan dari kita juga orang tua atau anaknya juga tinggalnya nggak bersama kita di dalam satu rumah. Gitu. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya untuk kembali lagi ke Ci Evelyn lagi nih. Jadi sekarang kita masuk ke dalam topik yaitu firman Tuhan. Jadi bagaimana cara Ci Evelyn menanamkan firman Tuhan atau sebagai orang tua juga dengan suaminya Ci Evelyn gitu. Mungkin bagaimana caranya sebagai orang tua menanamkan firman Tuhan ke diri anak di tengah dunia yang sekuler ini gitu. Mungkin dulu ya, maksudnya mungkin dulu pas lagi masih kecil gitu anaknya atau mungkin sampai sekarang juga mungkin ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan sama Ci Evelyn untuk menanamkan firman Tuhan. Oke, upaya untuk menanamkan firman Tuhan. Tentunya kalau kita sebagai orang tua, kita mau bahwa anak itu punya imannya sendiri ya, bukan cuma sekedar ikut orang tua. Nah, saya sama suami sempat struggling juga, dan ya mungkin kita juga ada neglect-nya juga ya, tugas sebagai orang tua. Jadi waktu dia kecil, udah pasti bahwa dia baptis, bahwa dia ke gereja, sekolah minggu. Tapi ada satu kewajiban yang mungkin kita berdua juga agak terlalu longgar gitu, bahwa kita merasa anak sudah sekolah minggu, udah bersekutu di gereja, udah aman. Jadi itu juga istilahnya udah agak lepas tanggung jawab ke gereja. Tapi kan ternyata tidak demikian. Jadi sewaktu Jocelyn itu masuk ke remaja, dia mengalami pergumulan hebat akan imannya dia,
dan dia sangat-sangat struggling sampai dia waktu itu down, benar-benar down. Nah, itu kayak kita berdua diingatkan gitu loh, bahwa kita tuh perlu memperhatikan nggak cuman kebutuhan-kebutuhan yang kelihatan aja, tapi tetap harus memperhatikan kebutuhan kerohaniannya dia gitu. Jadi dari saat itu waktu dia down, baru kita kayak disadarkan gitu. Jadi si Jocelyn pernah kena anxiety gitu. Anxiety yang buat kita, menurut kita sampai cukup agak parah ya, karena sudah mengganggu pelajaran sekolahnya dia gitu. Nah, dari Jadi situ anxiety itu maksudnya cemas yang berlebihan gitu ya, antara betul mild anxiety-nya depression karena ya, imannya ya atau maksudnya karena ya. yang maksudnya anxiety-nya ini karena tadi pergumulan antara imannya atau maksudnya anxiety karena apa nih? Jadi pemicunya bisa macam-macam ya. Salah satunya tentunya pada saat itu tuh dia imannya lagi, kerohaniannya lagi jauh gitu. Kerohaniannya lagi jauh banget dan dia nggak tahu dia harus bagaimana. Terus ada apa namanya peer pressure, pelajarannya dia dari sektu ke sektri itu kan kayaknya loncatnya yang jadi sulit banget gitu ya. Jadi dia nggak bisa cope sampai dia akhirnya kena anxiety itu. Tapi ternyata itu juga setelah melewati itu kan kita diskusi, terus counseling segala macam, kita tahu bahwa dia itu ada separation disorder yang itu kebawa dari kecil. Oh, kalau boleh diperjelas separation disorder itu apa maksudnya? Separation disorder itu dia sangat-sangat terlalu khawatir tentang perpisahan. Oh, oke. Jadi bisa perpisahan tuh bisa segala macam lah. Kalau misalnya saya keluar kota waktu masih kecil ya, keluar kota terlalu lama gitu, dia bisa khawatirnya tuh sampai yang kemana-mana. Terus kayak misalnya ditinggal mati anjingnya gitu, sedihnya tuh bisa yang beda sama sedih orang ya udahlah anjing meninggal ya udahlah gitu. Tapi kalau dia enggak gitu. Nah, terus kalau dia ditinggalin temennya, nah gitu-gitu itu akan sangat sangat membekas buat dia gitu. Oke, jadi tadi kalau balik lagi, jadi sorry ya, latar belakangnya Cheflyn ini dengan Jocelyn ini tumbuhnya maksudnya di Singapura apa lebih ke dari Indonesia ini? Jadi Jocelyn ini lahir. Oke, Jocelyn lahir di Indonesia sampai usia 6 tahun baru pindah ke Singapura. Jadi untuk jadi dia primary one di Singapura. Oh, oke. Tadi yang kalau misalkan Cheflyn bilang kan yang soal upaya itu, jadi biasanya kurang begitu karena lebih dilepas ke gereja dan segala macamnya. Betul, Jadi, karena dia kan udah ikut sekolah minggu, ikut persekutuan remaja gitu. Jadi kita nggak terlalu, ya paling kalau di rumah diingetin saat teduh dong, udah belum gitu-gitu. Tapi nggak ada diskusi yang dalam gitu tentang bagaimana iman itu apa, keselamatan itu apa. tapi Gimana kita Cheflyn itu secara harus aktif menghidup dengan iman. Gitu. secara aktif mengingatkan juga lah, maksudnya Jocelyn kayak udah sering. Ya, tapi hanya sekedar mengingatkan ya, as a parents ya, mengingatkan, udah baca ini belum? Ya, kadang-kadang kita penuhin kebutuhannya itu, kamu mau nggak baca buku-buku ini? Yuk kita ke toko buku Kristen gitu, dia pilih, kita beliin, gitu-gitu aja. Tapi ternyata itu nggak cukup gitu untuk membawa dia menjadi basic, mempunyai dasar yang kuat gitu. Sampai akhirnya ya dia down itu waktu secondary, baru kita tuh kayak diingatkan gitu loh, kayak di-remind loh, ini ternyata kita sebagai orang tua juga kurang gigih gitu untuk membawa anak itu untuk mendekat ke Tuhan gitu. Nah, saat itu karena kesulitan ya, ada di dalam masa kesulitan, itulah masa-masa di mana Tuhan memulihkan dia. Jadi sampai akhirnya dia terlepas dari anxiety-nya, dia bisa melihat gitu bahwa ini karya Tuhan gitu. Oke. Jadi mungkin untuk sedikit latar belakang juga, soalnya di Singapura, kalau misalkan biasanya kalau di Indonesia itu kan negara yang cukup religius ya dibilangnya ya. Jadi maksudnya sekolahnya juga biasanya orang tua. Betul. Kalau yang punya Kristen, maka dia akan disekolahkan di sekolah yang Kristen gitu ya. Tapi untuk di Singapura ini kan untuk latar belakangnya kebanyakan orang-orang adalah free thinker gitu. Betul. Jadi untuk pergaulan dengan temannya atau dengan lingkungannya, jadi biasanya teman-temannya rata-rata juga free thinker juga gitu kan. Apalagi betul. Lingkungan di Singapura ini biasanya bisa dibilang mungkin lebih sekuler lah gitu dibandingkan di Indonesia ya kan. Walaupun dan dia sekolahnya di public school, jadi nggak banyak orang-orang yang istilahnya punya iman yang sama gitu. Jadi kalau di sekolah benar-benar kayak totally loose gitu ya. Tapi kalau anaknya Cheflyn ini dulu pas lagi di Indonesianya
maksudnya pas lagi di primary-nya juga di sekolah Kristen gitu kan ya? Di Indonesia cuma sampai TK. Oh, sampai TK. Iya. Tapi sempat TK kalau nggak selesai, salah Cievlin dari GKI primary Nurdin juga ya? ke Singapura. Oh, kalau nggak salah kan Cievlin dari GKI Nurdin ya? Atau Betul, GKI Nurdin. Oh iya. Alma mater nih kita 3. Kenapa? Kita Oh iya, 3 iya. alma mater. Iya. Theo kan juga GKI Nurdin. Oh iya. Oke. Ya, jadi mungkin sampai di situ aja ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Theo. Jadi untuk Theo sendiri, tadi di dalam keluarganya Theo, seperti apa upaya yang dilakukan oleh orang tua nih atau mungkin anak juga saya juga membuka kemungkinan gitu. Siapa tahu ada anaknya yang secara aktif mau mengingatkan orang tuanya nih gitu. Maksudnya yuk kita renungan bareng gitu. Apakah gitu. Kalau di dalam keluarga Theo sendiri apa upaya yang dilakukan oleh orang tua gitu. Atau mungkin anak di dalam penanaman nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga gitu. Mungkin kalau ada ekspektasi dari anaknya juga bisa ya. Maksudnya anaknya berharapnya seperti apa sih kalau dari orang tua gitu. Anak ini berharap orang tua tuh mengingatkan sampai sebagaimana gitu. Apakah bisa jadi teman diskusi gitu tadi, apakah seperti apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari upayanya dulu. Upaya sebenarnya kalau yang waktu kecil banget sejujurnya saya nggak gitu inget ya. Kalau yang udah belakangan aja ya paling kita ya kalau makan kita doa bersama, ganti-gantian kan siapa yang doa, kali ini siapa yang doa. Aku lebih banyak lihat itu nggak purposely, kita biasanya nggak purposely diskusi memang, wah ayo mari kita waktu ini untuk diskusi, enggak sih, tapi mungkin dari teladan-teladannya, dari percakapan-percakapan yang kadang-kadang ya sambil misalnya di mobil kan jalanan macet ya ngobrol-ngobrol apa gitu, kadang-kadang bisa dapat nilai-nilai tertentu gitu ya. Dapat nilai-nilai tertentu. Justru saya senangnya juga karena ya lebih apa ya? Natural gitu. Lebih natural dan lebih langsung ke momen-momen tertentu, bukan yang sesuatu yang teori, tapi ya maksudnya bukan doktrinal gitu ya, maksudnya lebih. Ya. Terus ya kalau sejak saya di Singapura sih setiap kali mau, saya kan kalau libur semester ya pasti pulang, mau balik lagi ke Singapura biasanya kita ada, tapi saya doain ya supaya misalnya penerbangannya bisa berjalan baik, bisa sampai dengan selamat apa segala gitulah. Nggak ada yang spesifik, cuman lebih banyak dari teladan-teladan aja. Oke, terima kasih Theo. Kalau dari Hans yang sendiri gimana nih? Jadi tadi pertanyaannya kalau boleh saya ulang, apa upaya yang dilakukan apakah ada upaya dari sisi orang tua, apakah dari sisi anak untuk menanamkan nilai firman Tuhan itu, atau ada ekspektasi tertentu juga dari Hans gitu, mungkin orang tuanya nggak gitu terlalu menanamkan, tapi saya maunya begini nih gitu. Saya maunya ada seseorang yang bisa saya ajak ngomong secara dalam atau apa. Sebenarnya dari keluarga sendiri juga biasa dulu waktu kecil diituin sekolah minggu atau apalah ya biasalah. Tapi jadi setelah SMP itu mama sama papa udah lumayan jarang ke gereja gitu sebenarnya. Jadi waktu aku udah SMP ya 3 bersaudara itu udah lumayan jarang lah. Kita hanya ke gereja kalau kita anggapannya liburan ke Surabaya lah. Karena mama dan papa kan dari Surabaya sebenarnya, walaupun tinggalnya di Malang. Cuma sementara ini yang biasa ngingetin lumayan itu sih ya mama sih biasa ngingetin buat Sen, kamu kalau ada apa-apa ya doa aja lah, atau ya supaya mengingatkan kamu, apalagi waktu setelah di NTU ya, lebih sering kayak kamu ikut kegiatan sel group atau apa gitu enggak, atau dari sekolah apa atau PP lah, ditanyain gitu. Jadi terus kadang-kadang juga ditanyain habis ke gereja apa enggak selama itu. Apalagi lumayan Inggris itu setelah COVID ini sih yang lumayan ada itu. Sebelumnya kadang-kadang masih ditanyain tapi nggak sesering itulah. Soalnya kelihatannya ortuku udah tahu aku biasa ke gereja lah setiap hari Minggu lah, karena kadang-kadang di call juga waktu di gereja, ada call nih,
Oh, oke. Tapi ya begitulah. Dari sisi papa ya kurang sih. Papa kelihatannya lebih free thinker. Dulu Oh, juga sempat ada down-nya gitu juga. Waktu SMP sama SMA karena jarang ke gereja juga lumayan jauh juga. Jadi siapa kayak maksudnya, ngaruh kamu atau papa? aku sendiri. Oh, oke, oke. Jadi kayak sempat itulah, cuma untungnya selama itu mama tetap bantu lah, kayak walaupun ya lumayan jarang ke gereja tapi masih diingetin aja lah, buat ya kamu doa lah atau apa gitu. Jadi waktu masuk udah ke Singapura gitu udah lumayan itulah, pengen nyoba ke gereja lagi lah setelah lama hiatus lah. Jadi kalau boleh tahu latar belakangnya keluarganya Vincent ini dari keluarga Kristen atau bukan keluarga Kristen ya? Eh, Keluarga Kristen. Keluarga Kristen. Kayak justru karena katanya gara-gara terlalu, dari kakek aku biasa kan lumayan banyak yang kayak nggak Kristen dari atasnya, tapi dari sananya juga udah Kristen gitu. Oke. Jadi mungkin justru apa ya, fervor itu apa ya bahasa bahasa Indonesia, kayak udah hilang, udah Oh, kayak hilang spiritnya gitu. Karena udah lumayan lama yang aku tahu, udah lumayan udah lama. lumayan lama convert ke Kristennya Oh, gitu. oke, oke, oke. Jadi kayak ya, biasa kalau orang Chinese kan Qingming atau apa, bahkan nggak cuma ngikutin, cuma beresin itulah, nggak pernah kayak bakar-bakar atau apa. Nggak ada keluarga juga yang kayak aku tahu masih Buddhis atau masih apa gitu, selain yang jauh banget lah. Jadi kalau nggak salah tadi Vincent ini sebelum datang ke Singapura sebenarnya lumayan agak jarang ya, maksudnya untuk datang ke gerejanya ya, maksudnya. Jadi tapi sejak datang ke Singapura ini jadi lebih sering itu atau gimana? Jadi lebih sering, bahkan di Indo sekarang kalau balik itu kadang bingung sendiri sih, ke gereja yang mana. Soalnya papa dan mama kan biasa ke GBI. Oke. Sementara kalau aku lebih senangnya yang kayak GKI ini kan. Maksudnya kayak GBBB lah. Beda itulah, Koko dan adik itu semua juga gerejanya GBI kan. Maksudnya yang di Indo sama apa sekarang. Cuma ya masih tetap diingatkan lah. Kan maksudnya walaupun doktrinnya berbeda sedikit atau berbeda lumayan jauh atau apa, cuma kan percaya ke Tuhannya tetap sama lah. Tetap berteguh dalam hati dalam Tuhan. Kira-kira apa yang membuat Vincent jadi mau datang ke gereja di sini gitu? Jadi maksudnya jadi lebih sering gitu loh datang ke gereja. Soalnya kan dulu kan tadi Vincent bilang agak jarang ya datang ke gereja. Jadi apa yang mendorong ada perubahan ini gitu? Sebenarnya pertamanya sih gara-gara aku lumayan bersyukur lah bisa masuk NTU lah, karena dulu SMA sama apa nggak begitu bagus lah. Terus sempat buat janji gitu, Tuhan kalau Tuhan izinkan ya saya akan mencoba gitu. Tapi setelah itu kan sebenarnya kalau udah berjanji seperti itu, tapi nantinya itu juga bisa itulah. Cuma aku merasa lumayan nyaman lah ke gereja atau apa kan. Bukan lumayan nyaman juga, cuma ya lebih ke arah kayak ya pengen percaya aja gitu. Oke. Sebenarnya sampai sekarang pun belum dibaptis saya, belum Oke. katek juga. Jadi kalau boleh saya bilang mungkin sekarang jadi lebih Vincent ya yang lebih mengingatkan untuk ayo kita datang ke gereja yuk bareng-bareng gitu. Apa Enggak sih, setelah aku pergi mereka tambah lebih rajin sih. Oh gitu. Oke. Nggak tahu kenapa, mungkin dari faktor kayak keluarga intinya itu, karena aku tahu keluarga intinya mama yang lebih dekat lah sebenarnya, ada saudaranya yang pendeta juga kan, dan mungkin mereka ngelihat yang lain gitu loh, mamaku sama apa ngelihat yang lain, terus kayak ya mencoba, dan mungkin sekarang lebih sering ke Surabaya atau apa gitu, jadi masih lebih sering ke gereja. Dan sekarang kan ada online juga gerejanya, jadi sebenarnya nggak perlu datang juga, malah lebih sering sih harusnya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ada advantage juga ya, maksudnya ada berkat di balik apa hujan ya atau apa namanya. Karena COVID ini jadi kita lebih punya banyak akses ya untuk kebanyakan kebaktian, dan walaupun tempatnya jauh pun kita bisa
tetap akses kebaktian itu secara online. Ya. Oke, jadi mungkin saya akan tanyakan ini kepada orang tua aja ya. Ada pertanyaan pertama, I understand her reasoning, but I still cannot forgive my tiger mom. How can we prepare to be a strict yet loving parent, especially given Kiasu SG setting? Jadi kalau saya boleh terjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin buat teman-teman yang lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, saya ngerti sebenarnya alasan mama apa, tapi saya tetap nggak bisa memaafkan ibu saya yang kayak tiger mom. Tiger mom tuh kayak ibu yang bersifat otoriter gitu ya, yang kayak ibu harimau gitu loh. Maksudnya mungkin yang pas lagi masih anaknya masih kecil, lebih anaknya lebih dihajar gitu loh. Jadi saya ngerti gitu alasannya dia apa, tapi saya masih nggak bisa memaafkan itu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan atau bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang lebih mengasihi gitu, terutama di konteks Singapura ini. Yang Singapura itu kan konteksnya lebih kiasu ya, maksudnya biasanya kan Asian mom atau Asian parents tuh lebih kayak, oh kalau kamu dapat B berarti kamu bukan anak saya, kamu harus dapat A gitu. Biasanya kan orang tua kan seperti itu ya. Maksudnya walaupun nggak keluar langsung dari kata-katanya, nggak persis seperti itu, tapi tindakannya, maksudnya perbuatannya di dalam kita menyuruh anak belajar atau misalkan menyuruh anak melakukan sesuatu tuh kelihatan gitu loh, tercermin dari itu, walaupun kita nggak ngomong di dalam mulut kita, tapi perbuatan kita itu membuat seperti itu. Nah jadi dari mungkin saya mau bertanya kepada Ci Evelyn, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri supaya nggak menjadi seperti tiger mom itu yang dipertanyakan itu. Ini mempersiapkan diri ya, bukan menghadapi mama yang sebagai tiger mom ya. Mungkin bisa dari dua-duanya juga bisa. Okay. Oke, saya bahas satu-satu dulu, Kak. Ini mungkin nanti Pak Jeffrey mungkin bisa nambahin juga ya, karena pengalaman Pak Jeffrey yang udah punya anak juga. Kalau menghadapi mama yang tiger mom, mungkin dari anak-anak juga bisa coba bangun relasi dengan komunikasi dengan mamanya gitu, coba ngobrol heart to heart gitu. Karena saya sering kali diingatkan sama Jocelyn gitu ya, kalau misalnya dia lagi bicara apa, sebagai orang tua ini kan kita sudah langsung siap dengan solusi-solusi menurut kita ya, solusi menurut kita gitu. Jadi kalau misalnya dia ngeluh gini, saya tinggal ngomong, oh kalau mama gini udah beres kok, ngapain kamu kok, mam? Maksud dia itu sebenarnya bukan minta solusi, tapi dia curhat perasaannya dia, pendapatnya dia. Jadi dia seringkali itu ngomong, Mama, you just need validate my feelings. Jadi jangan coba menghakimi, jangan coba kasih solusi, tapi please validate my feeling dulu. Kalau Mama bisa validate my feeling, Mama bisa lebih tahu apa yang saya pikirin, Mama lebih istilahnya bisa kasih masukan-masukan yang sesuai apa yang saya rasain gitu. Nah, itu yang selalu saya dalam proses belajar sampai saat ini ya, kalau misalnya dengerin ada yang ngeluh, anak-anak terutama ya, kayak anak saya atau ponakan-ponakan, atau ada yang lagi coba mau ekspresi perasaannya dia. Jadi, saya duduk diam dulu, coba dulu ngerasain apa sih yang sebenarnya membuat dia bisa ngerasa seperti itu gitu. Itu yang mungkin nggak gampang, tapi kita bisa selalu belajar ya. Jadi nantinya kalau misalnya kalian kepengen jadi mama yang bukan tiger mom, ya mungkin belajar itu ya, validate feelings-nya anak-anakmu gitu. Kalau saya boleh tanya, menurut Ci Evelyn sendiri, apakah pas lagi Ci Evelyn mendidik anaknya Jocelyn, apakah Ci Evelyn mengconsider diri sendiri sebagai tiger mom gitu dulu? Sometimes yes. Ya itu sometimes ya. Ya tapi karena itu yang kita bangun ya. Jadi keterbukaan dalam keluarga, makanya anak saya bisa istilahnya bisa komplain kalau dia merasa saya terlalu gimana gitu. Dan saya juga membiasakan untuk thank you and sorry itu bukan satu hal yang sulit di dalam keluarga. Jadi even kalau saya sebagai orang tua, saya harus say sorry ya, saya mesti ngomong sorry. Suami saya juga gitu loh. Jadi kita tuh kalau misalnya say sorry sama anak udah bukan hal yang istilahnya bukan hal yang tabu lagi. Tapi again itu juga masing-masing keluarga beda-beda ya. Kadang-kadang itu baggage kita bagaimana itu bisa berpengaruh besar juga. Maksudnya baggage itu kayak saya dibesarkan di keluarga apa gitu misalnya ya. Nah, itu bisa pengaruh kan. Oke. Kalau boleh tahu konteksnya, maksudnya tiger mom-nya ini kalau menurut definisinya Ci Evelyn itu seperti apa gitu?
Maksudnya memaksakan kehendak orang tua. Jadi kalau ada orang tua maunya begini, anak yang harus ngikutin gitu. Karena gitu. orang tua merasa orang tua itu tahu yang terbaik buat anak. Jadi dalam konteks Ci Evelyn, maksudnya Tiger Mom tuh lebih ke memaksakan orang tuanya gitu ya. Kehendak orang tuanya. Orang tua. Ya. Oh. Tapi mungkin nggak tahu ya, menurut saya mungkin dari pertanyaan ini dia bilang soalnya I still cannot forgive my Tiger Mom itu. Saya nggak bisa memaafkan. Berarti kayaknya mungkin ada Tiger Mom dari sisi lain juga gitu. Mungkin dari Pak Jeffrey sendiri bisa menambahkan gitu. Tadi kalau menurut Ci Evelyn tadi Tiger Mom-nya itu maksudnya kayak orang tua yang memaksakan kehendaknya lah, yang lebih ke otoriter gitu ya maksudnya ya. Oke. Kalau dari Pak Jeffrey sendiri gimana nih? Kalau dari sisi Kadang-kadang orang tua memang saking otoriternya bisa menyakiti anak begitu ya. Dan anak itu begitu tidak berdaya karena dia orang tua. Misalnya yang suka terjadi itu misalnya masalah pilih jurusan ya. Si orang tuanya pengennya begini karena dia pikir dia lebih ngerti nih masa depan anak tuh mestinya ke sini. Padahal anaknya nggak suka ya. Anaknya pengen jurusan lain misalnya. Itu kan hal semacam itu bisa jadi secara personal menyakiti. Itu cuma contoh aja. Karena kan di sini kan tidak disebutkan kenapa sampai dia itu yang menanyakan ini sampai tidak bisa mengampuni lagi mamanya, gitu ya. Tetapi mungkin yang semacam itulah contoh-contoh yang mungkin bisa terjadi, ya. Tadi Evelyn sebagai mama juga mengatakan yang rada-rada sejenis ya. Kalau memaksakan itu bisa sampai buat anak itu jadi luka, dan karena luka dan begitu dalam, begitu membekas sampai tidak bisa memaafkan. Nah, kalau kita lihat itu sebabnya di Alkitab diingatkan, hai bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah. Ini kan ini yang ditakutkan. Kita bisa bayangkan kalau orang tua menyakiti anak, hati anak dengan cara apapun dan masalah apapun, si anak ya nggak akan merasa dekat, nggak akan merasa dikasihi dan seterusnya. Bahkan mungkin tidak bisa memaafkan. Nah, sekarang tentang memaafkannya sendiri, kalau di dalam Alkitab kita kan jelas ya bahwa kita orang Kristen walaupun perasaannya masih sakit, walaupun mungkin perilaku orang lain tetap sama belum berubah, tetapi kita yang diminta untuk belajar mengampuni. Kepada kalau dalam kondisi semacam ini saya mendorong kenali ya, kalau tadi pakai istilah validasi perasaan diri sendiri. Saya sebel, saya benci, saya sebetulnya nggak mau begini, tetapi ini perasaan saya. Tetapi saya tidak mau membiarkan perasaan ini mengunci saya sehingga saya tidak bisa mentaati dan menghormati mama saya yang Tiger Mom itu. Jadi mesti ada diri sendiri untuk memulihkan sehingga nanti pelan-pelan nanti akan mulai mampu menerima mama yang Tiger Mom, belajar mengasihi dia dan seterusnya. Ya. Nah, satu yang dikaitkan dengan kalau gitu bagaimana kitanya ya kalau mengalami semacam itu. Paling sederhana kalau kita mengalami bad experience seperti itu, tentu kita jangan seperti itu. Tetapi seringkali yang saya mesti ingatkan, jangan ke ekstrim yang lain. Ketemu Tiger Mom, saya nggak mau anak saya ngalamin itu, kalau gitu saya lose, saya kasih semua anak, saya izinkan permisif jadinya. Nah, nggak boleh juga begitu. Ya, itu cuma untuk mengingatkan, untuk membalancing. Kalau sebagai orang tua, biasanya pendekatannya tarik ulur. Nah, disitulah seni dan hikmat, kapan mesti rada keras dikit, ya, otoritatifnya dikeluarkan karena tetap kita orang tua ya, ngomong tapi tentu dengan ngomong baik-baik dan seterusnya, dan kapan kita mesti ulur, mesti membiarkan anak dan kadang-kadang mengizinkan dia salah supaya dia jadi berasa sendiri tahu bahwa yang dia pikirkan, yang dia sedang coba lakukan itu tidak tepat, tidak pas, dan tidak membangun dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk bagaimana mempersiapkan diri, ya, jadilah orang yang belajar mengasihi orang lain, belajar cinta Tuhan, belajar cinta orang lain. Dari situ nanti Tuhan akan berikan hikmat, berikan kasih, berikan seni ya, timing,
di mana kita bisa tahu kapan anak itu mesti di-push, kapan anak itu mesti direm, kapan anak itu mesti lebih banyak ditunjukkan kasih dan belas kasih, dan seterusnya. Kalau boleh saya usul ya Johan ya, kalau ditanyakan kepada kami orang tua, mungkin ya kan kalian orang tua, Evelyn orang tua, Pak Jeffrey orang tua. Coba hal ini ditanyakan kepada anak. Kalau dapat Tiger Mom, anak Hans dengan Theo mesti bagaimana? Gitu. Kalau boleh usul, tanya ke mereka sebagai anak ya. Mungkin mereka ada pengalaman yang justru lebih relate, lebih relevan karena sama-sama di posisi anak. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Ya sebenarnya saya juga mau menanyakan hal yang mirip-mirip juga kepada anaknya. Jadi mungkin saya bertanya juga pertanyaan yang agak mirip-mirip ya. Jadi maksudnya dari anak sendiri, apakah pertama mungkin kalau pernah mengalami kira-kira responnya seperti apa sebagai anak, dan sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi untuk anak. Jadi menurut Theo, apakah yang kadang menjadi akar pahit atau penghalang di dalam hubungan orang tua dengan anak? Gitu. Jadi misalkan apa yang kira-kira menjadi penghalang ini antara hubungan orang dalam menjalin hubungan harmonis dari antara orang tua dengan anak? Apakah misalkan perbedaan pendapat antara kedua orang tua di dalam mendidik anak gitu? Misalkan kan nggak tahu, misalnya papa bilang A, oh mama bilang B gitu. Atau misalkan kekurang harmonisan juga gitu di dalam kekeluargaan. Apakah yang menjadi penghalang itu? Dan ya jadi mungkin bisa dijawab dua pertanyaan itu juga untuk Theo. Ya kalau Tiger Mom sih saya personally umumnya nggak merasa orang tua saya sebagai punya karakter semacam itu. Kadang-kadang memang ada. Sorry, kalau saya boleh tanya dulu, kalau menurut Theo sendiri Tiger Mom tuh seperti apa gitu? Maksudnya apa yang menjadi definisi Theo akan Tiger Mom? Kalau dari pembicaraan tadi kan lebih banyak ke otoritatif ya. Terus tapi juga mungkin ada pengertian yang lain, misalnya seperti menuntut prestasi yang harus perfect gitu. Ya di dalam kedua aspek ini sebenarnya nggak terlalu relevan untuk saya, untuk hal-hal yang buat saya yang saya anggap penting. Maksudnya kalau ada hal-hal yang lebih sifatnya detail, kadang-kadang ada perbedaan preferensi, ya. Tapi ya biasanya sih bukan perkara besar. Kalau misalnya menentukan jurusan apa itu, ya puji Tuhan orang tua saya cukup terbuka. Terus pertanyaan satu lagi tadi apa? Apakah yang menjadi penghalang atau kira-kira yang menjadi akar pahit kira-kira? Kalau misalkan Theo sendiri nggak mengalami, mungkin menurut Theo sendiri kira-kira apa gitu yang bisa menghambat atau apa yang menjadi penghalang hubungan antara orang tua dengan anak gitu dari sisi anaknya? Kira-kira apa yang misalkan contohnya tadi mungkin dari Han sendiri, oh saya merasa mama saya orang yang cukup mudah untuk stres gitu, jadi saya agak reluctant gitu misalkan untuk menceritakan permasalahan saya kepada orang tua karena saya nggak mau membebani pikirannya lagi gitu, misalkan contohnya. Itu kan salah satu yang jadi penghalang gitu, ada dinding yang memisahkan itu. Jadi kira-kira apa yang menurut anak, dari sisi anak tuh apa yang menjadi penghalang yang bisa menghalangi anak menjadi lebih dekat gitu dari ya. Kadang-kadang ya maksudnya personality juga kalau aku amati cowok biasanya ya termasuk saya lebih suka tuh kalau ada masalah tuh di solve dulu. Kalau udah solve baru saya cerita. Itu personality juga mungkin yang nggak semua cowok kayak gitu. Dan juga memang ada yang kayak kita mempertimbangkan takutnya orang tua saya jadi kepikiran, atau kadang-kadang misalnya takut ya, misalnya kalau Ci Evelyn mungkin takut call anaknya lagi sibuk, kadang-kadang mungkin ada juga dengan tergantung personality dan keadaan, kita juga ya takut orang tuanya jadi kepikiran, atau takut orang tuanya juga lagi sibuk nih, kita tahu misalnya wah pekerjaannya lagi sibuk, ada masa sibuk, kalau misalnya ya kita juga jadi agak enggan gitu untuk ngasih tahu sesuatu yang sifatnya lebih berupa masalah atau agak negatif. Terus
apalagi ya kebiasaan itu sih mungkin seberapa bisa terbuka orang tuanya, seberapa kalau kalau salah ya bisa minta maaf atau mengakui kesalahan eh, itu tergantung culture keluarga sih ya. Oke, Tapi jadi itu yang mungkin mengefek bisa jadi akar pahit. Sama ini juga cara kita menyampaikan, misalnya sifatnya nasihat tapi disampaikan eh, seakan-akan itu sesuatu keharusan, padahal sebenarnya berupa masukan gitu. Cara penyampaian kadang-kadang mungkin terlalu capek atau lagi apa dalam penyampaian bisa salah tangkap oleh anak, atau sebaliknya anak juga sebenarnya maksud saya cuma cerita aja ke orang tua, tapi karena cara bicara saya disalah mengerti oleh orang tua. terima kasih. Jadi tadi kalau untuk dari sisi Theo sendiri, untuk Tiger Mom itu bagaimana anak menghadapi? Apakah mau mencoba menjawab? Apa kurang gitu relevan ya? Jadi nggak gitu Agak kepikiran. nggak kepikir sih, sorry. Oke, ya terima kasih. Sekarang mungkin saya boleh tanyakan juga kepada Hans. Pertama, definisi Hans akan Tiger Mom itu seperti apa gitu? Orang tua yang disebut-sebut yang infamous gitu, yang cukup infamously famous di Asian community. Nah, itu Tiger Mom itu seperti apa gitu? Menurut Hans. Biasa kalau yang dengar sih yang ekspektasinya lumayan tinggi lah. Ekspektasinya lumayan tinggi gitu terhadap anaknya. Jadi kayak contoh kalau dari sekolah atau apa nilainya butuh tinggi atau apa, atau harus banyak achievement atau apa, itu yang sebenarnya itu definisi biasa rata-rata di komunitas gitu sih. Okay. Yang aku dengar. Yes. Buat nge-handle ya, jujur dulu waktu kecil lumayan kayak gitu sih. Oke. Tapi itu waktu SD sama SMP, terus kayak mungkin aku juga nggak bener sih cara nge-handle-nya sih dulu. Ya, jadi seperti apa misalnya? bodo amat. Oh, bodo amat. Jadi maksudnya orang tua mau ngomong apa, saya mau kamu nilainya 100, ya udah tambah bandel aja gitu. Jadi maksudnya ya udah saya nggak belajar aja gitu. Iya. Justru jadi seperti begitu. Oh. Okay. Itu apa ya? Sepertinya sebuah kesalahan sih. Ya karena sebenarnya sekarang aku lumayan regret gitu. Dulu ya kan waktu kecil kan biasa orang tua apalagi yang di Indo itu contoh dilesin musik atau apa. Saya aku nggak terlalu seneng lah waktu kecil, kayak ngapain sih bisa main piano atau apa, nggak kepikiran gitu. Akhirnya stop dulu. Terus dulu juga dulu biasa kalau masih kecil les kumon, matematika, les Inggris juga ada, cuma rata-rata itu nggak ada yang lama gitu, karena kebanyakan kali begitu aku malas udah semua aku tinggalin. Justru karena itu mungkin mamaku sadar gitu dan papaku sadar, mending anak ini jangan dipaksa gitu, biarin dia nyari sendiri apa yang dia mau, pasti dia ngelakuin itu dengan itunya lah. Dan ya sebenarnya ada benernya, cuma ya saya merasa yang saya lakukan juga salah gitu waktu saya kecil. Okay. Jadi kira-kira kalau dari Vincent sendiri apa yang benar gitu? Ya harusnya dulu mungkin diikutin, cuma menurut Vincent harusnya diikutin juga? Belum, nggak selalu harus diikutin gitu sih, cuma lebih ke arah kayak mungkin ada beberapa kali di mana harusnya saya nggak melakukan ini. Kayak mungkin dulu kalau matematika atau apa mungkin saya regret lah, nggak terlalu ngerajin gitu. Dulu kan ada lumayan terkenal kumon kan, buat ngitungnya cepat. Jadi sekarang mungkin feel-nya memang nggak terlalu banyak, cuma nggak bisa ngitung cepat aja sekarang, atau apa. Kalau ngitung harus pakai kalkulator atau apa. Tapi menurut aku lumayan penting juga gitu, ada ngerti sedikit, bukan ngerti sedikit lah, buat bisa melakukan itu juga. Jadi kadang-kadang ya ada beberapa hal yang kayak kecil-kecil gitu mungkin yang saya regret tuh setelah
udah besar setelah SMA atau masuk kuliah gitu. Cuma ya kalau di kasus di mana untung ortu itu kalau tentang ekspektasi result, ortu lumayan baik. Ortu itu selama ngelihat udah kerja keras, dia nggak bakal mau nilainya sejelek apapun nggak bakal itu nggak bakal dimarahin gitu loh. Selama sudah melihat oh ini anak udah kerja keras lah. Ya kalau memang nilainya itu ya sorry to say lah ya berarti memang dia agak kurang pinter atau apa gitulah. Memang ada faktor-faktor lain seperti itulah. Cuma untungnya ya waktu kecil kayak gitu. Oke, sorry. Jadi kalau buat klarifikasi tadi Tiger Mom yang dihadapin Vincent tuh jadi bukan so much ke ekspektasi prestasinya atau nilainya harus tinggi ya. Tapi maksudnya ekspektasi akan banyaknya kewajiban yang harus dilakukan atau seperti apa? Jadi maksudnya harus les ini, harus les itu atau sebenarnya dua-dua, cuma setelah mereka tambah lama, kan aku kan anak kedua dan beda aku sama kokoku nggak terlalu jauh, jadi mungkin ada perbandingan juga. Ada perbandingan lah. Koko aku kan jauh lebih pinter lah. Jadi kayak mungkin dulu waktu kecil itu masih dihituin, oh kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tapi begitu mulai beranjak kelas SMP, SMP mulai awal SD kelas 6 atau apa gitu, mereka mulai sadar gitu loh. Oh sebenarnya yang penting itu dia mencoba buat kerja keras buat mencoba ngegin itu. Nanti hasilnya mah cuma bonus doang gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari Vincent sendiri mungkin tadi jawabannya untuk menghadapi lebih apa ya? Maksudnya lebih personal gitu ya. Jadi maksudnya saya mungkin instead of melakukan ini, saya harusnya nggak melakukan ini gitu. Itu pergumulan yang lumayan itu sih. Cuma dulu cara ngedilnya lumayan ditinggal sih. Bye-bye. Bodoh amat. Oke. Gimana dari Pak Jeffrey sendiri, ada yang mau menambahkan atau apa? Enggak, cukup ya? Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Evelyn ya. Jadi untuk pertanyaan yang sama tadi, kira-kira menurut Evelyn sekarang dari sisi orang tuanya apa yang menjadi penghalang antara hubungan orang tua dengan anak gitu. Oh, kalau mungkin sebelum itu saya mau bertanya dulu, ada satu pertanyaan yang tentang tadi berkaitan dengan jawabannya Evelyn. Ada muncul di Slido juga. Pertanyaan yang muncul dari jawaban Evelyn seperti apa sih validate feeling tapi tidak justify their actions kalau mereka salah. Oke, ini biar gampang ya. Contohnya gini, misalnya kayak waktu itu anak saya istilahnya kena peer pressure, jadi dia kayak ini waktu dia remaja, dia kayak dikeluarin dari group of friends gitu ya. Nah itu dia broken banget sampai di rumah nangis sampai ke bawah berhari-hari gitu. Nah kita kan ngelihatnya cuman kayak gitu aja udah, maksudnya nggak temen itu kan memang harus bertepuk dua tangan ya. Kalau yang si A nggak mau berteman sama kamu ya udah kamu cari temen yang lain. Kita kan easy to say gitu ya. Tapi buat dia itu struggle banget gitu ya. Struggle banget gitu. Jadi dia maunya itu Mama please kamu tuh ngerasain juga brokennya aku kayak apa gitu. Setelah itu baru Mama boleh kasih masukan, tapi jangan ya cuma kayak gitu aja udahlah, cari temen yang lain lagi, nanti kan ya biasalah itu. Kalau cuma gitu aja itu kan kayak sepele gitu ya berarti ya. Kayak kita anggapnya sepele, padahal buat dia itu mungkin anak remaja kan dunianya itu kan dunia pertemanan gitu ya. Prioritasnya juga berbeda mungkin ya untuk betul. Anak. Jadi ya gimana caranya kita menempatkan diri sebagai di posisinya dia, baru kita kasih advice gitu. Tapi tidak justify their actions, jadi misalkan mungkin nggak membenarkan juga gitu, tapi tetap merasakan juga gitu. Ya. Tidak membenarkan, tapi kalau misalnya langsung kamu jangan gitu, kamu salah, kamu harusnya begini, gitu kan? Itu kayak susah diterima juga buat dia kalau tanpa kita ngerasain apa yang dirasain oleh dia gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan lagi mungkin bisa ditanyakan lagi atau kalau sudah jelas mungkin kepada Aldian juga. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Udah. Mungkin udah jelas maksudnya artinya. Sekarang saya mau bertanya tadi pertanyaan yang kedua untuk Evelyn. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau penghalang
antara hubungan orang tua dengan anak tadi, untuk kedekatan orang tua dengan anak. Kira-kira apa sih yang menjadi, atau mungkin kalau Ci Evelyn sendiri tidak mengalami gitu, mungkin berdasarkan cerita atau berdasarkan pengalaman orang lain, kira-kira apa yang menjadi hambatan penghalang ini, yang kira-kira menjadi akar pahit antara dari orang tuanya atau dari sisi anaknya gitu. Mungkin dari perbedaan pendapat antara kedua orang tua atau seperti apa? Mungkin lebih ke perbedaan perbedaan mindset dikarenakan kondisi yang berbeda gitu. Jadi mungkin kayak zaman saya dulu lingkungannya berbeda, terus perkembangan dunianya berbeda, dengan anak-anak yang sekarang itu kita agak susah ngikutin gitu, karena dunia mereka udah berbeda dengan dunia kita gitu. Sampai kita kalau ngelihat kan anak-anak sekarang, aduh ini kok stroberi banget sih gitu. Kayaknya dulu waktu kita kecil nggak gini deh gitu. Jadi itu apa ya? Bisa Artinya diperjelas? sekarang kan kita kalau melihatnya yang anak-anak generasi sekarang itu kan kita sebutnya kayak strawberry generation gitu. Jadi nggak tahan tekanan, yang kalau ada tekanan sedikit udah langsung down, nggak gigih gitu loh. Nah itu kan mungkin juga karena lingkungan, karena perkembangan dunia yang sekarang itu beda dengan kita. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat kita sulit berkomunikasi dan sulit memahami apa yang dirasakan mereka gitu. Karena apa yang dialami mereka beda dengan apa yang kita alami. Oke. Iya. Mungkin ada tambahan untuk Pak Jeffy yang terakhir, karena waktunya juga sudah habis ya, saya udah diingetin sama pengurus bahwa ini udah pertanyaan terakhir. Ya, jadi mungkin ada kata kalau penutup. boleh, ya sekalian jadi semacam menyimpulkan sedikit lah ya, gitu ya, Jan ya. Jadi kalau kita dengar dari semua ini, kunci utama bagaimana hubungan, sama seperti semua hubungan-hubungan, adalah komunikasi. Sebagai orang tua, tentu sebetulnya mesti berkomunikasi sebaik-baiknya, karena model dan pola dia berkomunikasi itu sebetulnya akan dipelajari oleh anak. Tapi itu kan urusan orang tua lah. Nah sekarang kalau begitu tentang anak ya, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan kita juga struggle di dalam berhubungan, berelasi. Orang tua kita tidak ideal. Ya. Nah kalau orang tua kita tidak ideal, tetap firman Tuhan berlaku, taatilah dan hormatilah. Ya. Nah jadi kalau begitu bagaimana? Tentu itu jadi struggle buat kita lah ya. Bagaimana secara pas tetap menghormati, tapi sambil juga mendampingi supaya orang tua juga bertumbuh. Nah, dengan saya menganggap semua rekan-rekan pemuda di sini itu sudah beranjak dewasa, bahkan sudah dewasa, ya sebetulnya nggak apa-apa, karena pola kita kan sekarang jadi mulai partner, mulai lebih temen gitu, ya. Ini juga terkait dengan pertanyaan yang sekarang ini jadi di bawah terakhir, ya. Kita udah gede begini, udah kerja, bahkan mungkin udah berkeluarga, orang tua masih tetap ngatur-ngatur, masih bagaimana gitu ya. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Karena natur mereka tadi seperti diakui oleh Ci Evelyn, ya you are still my baby gitu. Ya nggak apa-apa lah ngatur-ngatur ya. Kita dengerin, dengan didengerin kan berarti mereka di-acknowledge. Oh iya, masih tetap jadi orang tua saya. Masih tetap dihargai. Ya. Dan kadang-kadang mungkin berbeda, ya nggak apa-apa, kan kita dengar. Kemudian paling ya kalau saya usul, daripada dibantah, mah nggak begitu, zaman sekarang mah beda, itu membuat orang tua merasa, oh I'm not part of your world now. Itu membuat orang tua tidak nyaman dan terancam. Berarti saya nggak dibutuhkan lagi. Ya, mungkin lebih baik saya usul yang hal praktikal adalah, terima kasih ya, Mama masih concern sama saya. Saya akan pertimbangkan baik-baik usul Mama itu. Ya nanti coba akan saya aturkan supaya hasilnya jadi baik. Nah, dengan begitu ya itu kan menengahi. Ya mungkin dari perasaan kita pikir kayaknya aku nggak begitu deh. Tetapi tetap menghargai dulu, sambil tentu siapa tahu justru papa mama kita benar kan. Walaupun kita inisialnya mungkin itu salah menurut kita. Ya, tapi daripada di depan, mah nggak gitulah sekarang, mama mah udah kuno lah, udah jadul. Nah itu mereka merasa di reject. Ya, lebih baik ya dengerin aja lah, kan nggak apa-apa kan kita denger ya, sebagai bentuk dari saya mengakui, menghargai engkau adalah papa mama saya. Saya mau dengar apa concern mama, apa nasihat papa mama, dengerin. Kalau kita nggak cocok, ya kita bilang, mama terima kasih ya, nanti saya coba ya gumulkan baik-baik bagaimana ini supaya
jadi baik. Itu kira-kira ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Dan jadi sudah sampai di akhir ya sisi question and answer kita karena waktu juga. Jadi saya mau berterima kasih sekali lagi kepada pertama Pak Jeffrey dan juga ketiga narasumber kita dari orang tua dan anak. Terima kasih.